udah perjalanan pulang. Iya, perjalanan pulang. Oh iya, Bu Lili itu jadi kalau di kita kan kita praktek bikin konten ya, desain sama penulisan caption iklan. Nah, seperti yang kemarin itu aku tanya nih sama teman-teman, teman-teman pengen nggak nih punya ada template contekan iklan, bisa dirubah-rubah untuk bisnisnya teman-teman. Jadi angle-nya tuh tinggal nanti dirubah-rubah gitu kan. Konteks kalimatnya untuk bisnis misalnya traveling ya, travel seperti ibu, ada yang misalnya jamu ya tinggal di tweet sedikit lah kata-katanya. Nah itu biasanya sih kita share ke teman-teman yang bisa bantu kita untuk share di grup-grup WhatsApp gitu Bu. Bu Lili dong, biar dapat e-booknya, e-booknya bagus loh. Oh, oke. Nah, berarti kalau aku share ke 5 orang, terus Mm. 5 orang itu aku captionnya share-nya satu-satu lagi ke Mbak Lukinya. Kalau misalnya dia di WhatsApp kan misalnya 5 baris gitu, Ibu langsung screenshot di luar kan kelihatan tulisannya. Message terakhirnya itu juga bisa. Pokoknya di share-nya ke grup, Bu. Ya Oh, ke kan? grup. Kalau grup kan Mm-mm. isinya berapa ratus orang sekaligus. Ya itu sih, ini Kalau grup kan iseng-iseng banyak berhadiah. orang. Betul. Ya ini iseng-iseng berhadiah. Aku berbagi e-book yang mungkin manfaat buat teman-teman yang berkenan aja. Oh, Kalau menurut Ibu berat ya nggak usah. oh, oke. Oke. Baik. Thank you. Halo, teman-teman. Untuk hari ini aku nggak pakai materi khusus, nggak bikin presentasinya, hanya kita mau langsung ke Canva. Sebelum kita mulai, ini ada apa Kak Sri dan Mas Rahman ya, baru baru gabung nih. Salam kenal. Halo, saya Mbak Luki, fasilitator di grup bikin konten kita. Sebagai informasi, insya Allah di akhir bulan ini atau bulan Agustus depan itu materi kita adalah tentang YouTube, tapi untuk kita menyamakan persepsi dan kesiapan masuk ke materi desain video. Nah, aku mau kenalin dulu nih sama teman-teman untuk aplikasi Canva dan KineMaster. Jadi untuk desain desain apa poster yang sederhana atau bahkan yang pro itu boleh tahu dari Kak Sri sama Kak Rahman biasanya pakai aplikasi apa nih? Menjawab kalau misalnya buat thumbnail atau apa itu biasanya pakai PPT, kalau misalnya video pakai VN saya Pakai apa Pak? biasanya. VN. VN, ya, aplikasi Oh, VN. oke. Nah, berarti belum kenal dengan Canva dan KineMaster Pak ya? Belum sih, cuma Udah tahu ya? tren-tren ya. Kan Master pernah pakai saya, cuma karena harus berbayar sih kayaknya sih kalau yang nggak ada watermark-nya itu. Ya jadi belum. Oh, iya iya iya. Kalau untuk KineMaster, kalau untuk Canva banyak desain yang free sih, Pak. Oh ya kan belum pernah nyoba saya. Belum pernah ya. Ini teman-teman aku izin share screen aja ya untuk hari ini. Aku nggak bikinkan materi khusus ya. Biasanya kan aku bikin, sorry. Nih kalau teman-teman lihat, aku biasanya bikinkan materi khusus seperti ini gitu ya. Ini materi-materi ini buat teman-teman yang sudah jadi member bisa akses untuk merapihkan media sosial, eh, membuat usaha kita atau image kita di digital itu siap ya. Kan teman-teman nih seperti tadi Mas Rahman, aku lihat wah bisnisnya luar biasa ya, alhamdulillah. Um, Lele ya Mas ya, Lele Sangkuriang ya. Iya betul, Kak. Oke, ini ada Pak Zul ya namanya di sini Pak Yasmin ini nama anaknya ternyata. Pak Zul ini monggo contohnya. Ini kan media sosial aku nih Pak, salah satu ya.
Ini salah Iya. satu usaha saya yang terkena dampak pandemi karena saya jualnya di kampus-kampus nih Pak. Oh, Saya ini depan kampus juga nih, depan kampus ya. Ini terkena dampak karena kampusnya tutup kan. Nah, tapi secara menu dan selera itu sebenarnya data klien saya sudah lebih dari 500-an orang lah kurang lebih ya. Gitu. Jadi sudah teruji dan saya sudah mendata klien saya sudah sapa. Nah, itulah yang saya cerita sama teman-teman. Jadi kita itu ternyata berbisnis itu, apalagi sekarang di era digital, era online, di mana semua bisnis kecil besar semua masuk ke media sosial. Padahal bukan tempatnya jualan itu media sosial kan. Gitu. Jadi media sosial itu kan awalnya untuk bersosialisasi ya Pak ya. Betul. Nah, bagaimana kita bisa mengemas produk-produk kita ini sehingga wajahnya itu bukan seperti katalog gitu, Pak. Bukan produk ini harga segini gitu ya. Jadi bagaimana kita berdialog sama target market kita. Nah, tempo hari target market saya adalah mahasiswa nih. Jadi ya ini sih kontennya seringkali bicara-bicara tentang ada yang bola, ada yang ada yang promo-promo gitu ya. Seperti ini nih Bapak Ibu. Gitu. Oke, nah prinsipnya sih sebenarnya nggak repot-repot ya. Mungkin buat teman-teman yang memang sudah biasa berjualan di media sosial, prinsipnya adalah media sosial itu punya identitas ya. Identitas itu kan ada di bio nih Bapak Ibu ya. Di bio sini itu diperjelas kategori, kemudian di sini mungkin bisa kita sebutnya hook ya, kalimat yang menarik untuk, kalau ini sih sebenarnya belum saya rubah ke hook ya. Nanti saya kasih contoh bisnis saya yang di masa pandemi saya kembangkan. Intinya ada kalimat yang bikin orang, oh ini gue perlu gitu. Kemudian ada link yang bisa diklik. Nah, untuk link ini bisa diklik langsung ke WhatsApp, contohnya seperti ini, atau dia lari ke kartu nama digital, Pak. Nah, itu di kelas kita ada materinya, bisa langsung dipraktekin, ada contoh-contohnya gitu. Jadi, prinsipnya media sosial itu kita mau makeover gitu, Pak. Gitu ya, Bapak Ibu. Oke, kemudian ini ya kurang lebih seperti ini. Nah, seperti Bu Lili ya, yang saya udah tahu Bu Lili sudah biasa mendesain karena kebetulan bisnisnya travel, dan saya lihat juga media sosialnya juga cantik gitu ya dimainkan, dan sudah biasa pakai Canva. Nah, hari ini di sesi 1 ini kita mau bicara tentang Canva nih teman-teman. Nah, Canva itu kalau Bapak Ibu ke internet carinya kan canva.com begini ya. Nah, Canva ini adalah aplikasi freemium. Jadi ada desain-desain yang gratis, ada yang berbayar. Seperti ini. Jadi dia berbagai jenis desain itu kita bisa ambil ya, karena kan ukuran lembarnya berbeda-beda nih. Kalau saya ambil ukuran Instagram tapi saya mau cetak poster, nanti akan pecah gambarnya gitu. Akan pecah tulisannya. Nah, jadi contoh seperti ini ya, nah ini kita mau langsung praktek nih. Aku mau sapa dulu tadi teman-teman yang baru join. Halo Kak Yohana, Kak Meta, Assalamualaikum. Salam kenal, Bu Cindy. Bu Cindy bergabung ya. Nah, Bu Cindy ini juga salah satu teman kita yang bisnis laundry ya Bu ya, laundrynya premium, laundry satuan, ada juga jual rempah-rempah, dan saya lihat sudah terbiasa utak-atik Canva nih. Jadi beda-beda ya teman-teman, ada yang baru memulai, ada yang sudah kenal, ada yang bahkan sudah pakai aplikasi video ya, aplikasi video itu KineMaster. Nah, hari ini saya mau sederhana aja dulu untuk samakan persepsi. Saya mau cerita tentang bikin Canva dulu. Nah, nanti Canva itu
bisa diolah lagi di aplikasi video. Jadi lebih animasinya lebih bisa kita mainkan. Karena ini Zoom saya yang gratis nih Bapak Ibu, nggak berbayar, mungkin nanti 10 menit sebelum terputus, kalau memang materinya belum selesai, saya izin untuk bikin kesepakatan mau lanjut atau saya pandu lewat video ya berikutnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, saya mulai dulu. Buat Bapak Ibu yang baru join teman-teman, kenalkan saya Mbak Luki ya. Aku menggagas ini nih teman-teman, kalau lihat di Instagram ya, sebenarnya fokus utamaku adalah membantu ibu dan perempuan aktif dan janda sebenarnya untuk bisa punya income 10 juta katakan di rumah aja tanpa keluar rumah. Nah, jadi kalau teman-teman mau kenalan sama aku, monggo bisa mampir ke Instagram namanya Miliuner Mama. Di sini juga aku sharing ya pemikiran-pemikiran aku, kemudian insight-insight, kemudian model-model ini ya. Kalau di sini aku nggak secara konten ya, secara konten aku upload rutin setiap hari, paling tidak di story, tapi tidak aku rapihkan seperti ini. Contohnya ini usahaku juga. Ini usaha baru yang aku baru aku naikin ke media sosial. Nah, seperti ini nih, teman-teman. Ya, ini kan aku sudah rapihkan ya untuk highlight-nya, untuk kontennya gitu. Nah, juga seperti tadi untuk bisnis kebabku seperti ini gitu. Nah, jadi teman-teman silakan aja memutuskan. Aku sebagai fasilitator, mungkin kalau mau dicatat teman-teman bisa catat ya. Katakan memang memilih media sosial Instagram. Kalau saya pengguna Instagram sudah dari tahun 2017 teman-teman, 2016 lah, 2017 awal mungkin. Nah, kalau buat teman-teman yang baru mau memulai media sosial, sebenarnya saya mau ajak bareng saya yuk main TikTok gitu, karena di sana sebenarnya awareness-nya lebih cepat buat teman-teman dapat orang yang tertarik dengan produk-produk teman-teman gitu. Jadi gimana sih kontennya, terus rutinitasnya seperti apa, itu nanti kita sama-sama belajar TikTok. Nah, kalau yang masih mau mengoptimasi Instagram nih, seperti saya, karena akunnya sudah lama, 2018 lah kurang lebih ini kebab ini, itu saya ingetin lagi, yuk coba kita cek, apakah bionya ini sudah mengandung hook atau informasi. Nah, kalau kebab ini saya lagi nggak jual dulu sementara, jadi saya nggak rubah, ini hanya informasi aja buat saya kangen-kangenan, rada ini gitu ya, rada miris juga nih, mesti tutup semua gitu. Intinya di bio itu harus ada kalimat yang teman-teman sampaikan ke pembaca, kemudian ada link yang mereka bisa dengan mudah klik untuk tahu lebih lanjut atau order. Gitu. Kalau konten sih bebas, mau serapih apa, prinsipnya adalah semakin rapih dan tidak menjual dalam tanda kutip gitu ya, semakin informatif, edukatif, entertaining, itu teman-teman akan mendapat sambutan gitu. Oke, nah sampai di sini ada yang mau ditanyakan enggak? Lanjut itu ya. kalau bikin link itu gimana ya Mbak ya? Begitu dia ketik yang tadi tuh, Yes. gitu dia klik linknya gitu tuh. Betul. Nah, aku udah pandu nih teman-teman. Aku sudah rapihkan materi untuk teman-teman bisa ikutin mulai dari link, hook itu apa, copywriting itu apa. Itu kalau teman-teman ke Instagram aku nih, Miliuner Mama, teman-teman klik linknya. Nah, nanti teman-teman bisa klik di sini, free materi dan diskusi bikin konten. Konsultasi bisnis. Kalau yang ini free materi ini ke grup kita sih, grup kita yang mau bikin YouTube. Yang konsultasi bisnis ini nyambungnya ke materi di Tribe. Nah, di situ nanti saya jelasin Canva apa, KineMaster apa, copywriting itu bikinnya gimana, dan sebagainya. Itu semua ada linknya, teman-teman bisa langsung praktek, nonton lagi videonya, dan sebagainya. Ini gratis, gitu. Oke, begitu dulu kenalannya. Nah, sekarang aku mau contohin nih buat bisnis kita ya, bisnis kita.
mungkin berbeda-beda ya. Ada yang laundry, ada yang lele, apalagi tuh ada yang travel, macam-macam, ada yang kuliner. Contoh seperti saya tadi, saya punya bisnis kuliner ya teman-teman. Buat contoh aja, terutama buat teman-teman yang belum pegang Canva nih, aku kenalin dulu nih Canva seperti ini. Canva itu teman-teman kan kalau teman-teman ke canva.com gitu ya. Kalau ke canva.com tampilannya seperti ini nih teman-teman. Nah seperti ini. Nah ini teman-teman gak usah khawatir, banyak banget ribuan yang masih gratis. Nah bedanya apa sama saya nih yang sudah berbayar? Karena saya berkanan dengan, kalau teman-teman cek di Instagram itu kita punya rumah besar namanya iTemplate. iTemplate.id. Nah, iTemplate ID itu kerjaannya adalah memang sudah 8 tahun di dunia desain. Kalau saya kurang lebih baru 2-3 bulan ini, tapi saya sudah bisa bilang saya cukup ahli. Cukup ahli dan mau temenin teman-teman paham. Paling tidak desain copywriting itu sebenarnya basic aja. Inti utamanya adalah bisnisnya sudah harus bagus dan teruji, atau sebenarnya teman-teman udah mantep banget lah dengan bisnisnya dan mau bridge ya dari offline ke online. Ini apa sih look yang dikerjain, itu saya akan pandu teman-teman ke arah sana. Jadi teman-teman akan confident. Tiap teman, contoh seperti ini ya, kalau teman-teman tahu ya, aku pernah infokan, aku kan ada bisnis tadi ruang resik. Ini link yang aku punya, sorry sebentar, ini kok ini aku soalnya naruh di ini suamiku. Sorry, aduh. Buat teman-teman lihat ya. Jadi kita itu mau membangun aset digital sehingga orang yang nanya teman-teman nih misalnya, aku tertarik dong beli lele misalnya. Oh iya, lelenya jenis apa, kan capek ya ngejawabin satu-satu. Nah, teman-teman perlu bikin begini. Ini namanya copywriting. Jadi di grup kita itu wadah kita untuk berdiskusi ini Bapak Ibu. Gimana sih bikin copywriting, caption penulisan iklan yang nggak berbelit, nggak kepanjangan, tapi cukup informatif. Headingnya gimana? Oh headingnya begini. Apakah kamu khawatir paparan virus gitu ya? Terus kemudian ada statement hook. Zaman sekarang bersih saja tidak cukup, sterilisasi segera. Kemudian kalau mau ditambah penjelasan monggo, tapi kalau penjelasannya banyak banget, teman-teman perlu bikin seperti aku gini, nanti saya buka ya. Kemudian kita tutup dengan apa? Kita tutup dengan kembali lagi, link yang kalau orang tertarik, mereka nggak pusing-pusing mesti nge-save nomor kita, baru WhatsApp dan sebagainya. Mereka tinggal klik, ini langsung ada dengan pretext. Jadi ketika mereka klik, langsung saya minta mereka menyapa saya. Halo Mbak Luki, saya mau dong rumah saya disterilkan dengan double protection dari ruang resik gitu ya. Jadi kita branding lagi di sana. Itu namanya pretext. Saya sudah siapkan video-video itu di channel Milioner Mama sini. Nah, kembali lagi ke ini linknya. Boleh kita buka mungkin buat teman-teman yang baru kenal aku. Contoh seperti ini, teman-teman akan bikin namanya semacam portofolio ya, buat teman-teman yang bisnisnya juga perlu penjelasan lebih, seperti lele misalnya mau membuka kemitraan, kenapa enggak Pak? Ya kan, misalnya sudah cukup, Bapak sudah di pemijahan, orang-orang sekitar Bapak sudah tahu, nah tujuan kita masuk ke online adalah bisa menjangkau pasar lebih luas toh. Nah jadi seperti ini kurang lebih, ini saya bikinnya di Canva, tapi ini bisa diklik. Bisa diklik, kalau orang mau lihat portofolio, nanti dia larinya kemana? Larinya ke Instagram. Contoh seperti itu. Nah ini logo, ini dipersiapkan. Nggak ada juga nggak apa-apa sih, tapi itu semua bisa dibikin di desain sederhana yang Canva. Nah inilah bagaimana kita mempersiapkan diri kita, ini representasi dari diri kita nih Bapak Ibu. Untuk kemudian orang nggak nanya lagi 1212, tinggal kita copy paste saja ini ya kan. Menjelaskan, oh jadi disinfektan itu nggak semuanya menjangkau spektrum terutama yang kita khawatirkan SARS-CoV atau COVID loh gitu. Kalau saya bawa dengan bahan aktif yang teruji gitu ya dengan standar internasional gitu. Seperti itu. Nah, langsung ini juga bisa diklik Bapak Ibu. Ini kalau orang terima ini mereka langsung bisa klik, bisa order ke saya. Dengan pretext itu tadi, kurang lebih seperti itu ya.
Oke, sorry ada chat. Mohon maaf izin live. Oke, terima kasih. Ya, yes. Jadi, yuk aku mau cerita nih sama teman-teman nih. Kita back to basic lagi ya. Mungkin kebetulan ada teman-teman yang mungkin juga baru memulai atau kenalan sama Canva. Sebelum kita bicara KineMaster, memang poinnya hari ini adalah bikin template sendiri untuk kemudian animasinya kita mainkan di KineMaster. Contoh. Oke, ini aku udah contohin ya teman-teman tadi kan, sorry. Ini halaman awal kalau teman-teman join di login di canva.com. Nah, contoh sekarang aku mau bikin Instagram post untuk usahaku yang kuliner gitu ya. Nah, untuk itu kalau sudah tampilannya seperti ini, buat teman-teman ini kan Zoom ya, sebenarnya sih bisa sambil buka, monggo bisa sambil buka Canva. Itu dicari di Canva-nya, ini dikasih aja misalnya food gitu ya. Ada yang Canva-nya dalam bahasa Indonesia berarti diketikkan makanan gitu. Contoh seperti ini bisa ketika dia suggest food Instagram post gini ya kita klik aja. Nah, dia akan keluar template-template ya. Nah, ini teman-teman, terutama ada teman kita juga yang sebenarnya sibuk masih bekerja jadi TKW di luar negeri ya. Saya bilang sama teman-teman, teman-teman untuk konten desain itu kan maksudnya saya tuh sebenarnya mengajak teman-teman tuh lebih ke arah konsisten untuk bikin kontennya, bukan punya desain yang canggih seperti apa gitu loh Kak. Jadi jangan sampai menunda, justru ini harusnya ini bisa memudahkan kita. Jangan sampai belajar yang puzzle, belajar yang lain-lain sehingga bikin kontennya enggak jadi-jadi gitu ya. Nah, ini contoh ya, contoh kan seperti ini. Kalau teman-teman memang misalnya seperti saya, oh ya aku mau ngasih tips nih buat teman-teman. Kalau teman-teman punya bisnis, contoh seperti ini, aku punya warna merah khusus gitu ya. Kalau ruang resik, kalau ini aku lupa lagi nih apa. Jadi waktu kita menentukan bisnis dan punya brand teman-teman, aku cari namanya color palette yang aku suka. Jadi kalau teman-teman cari color red ya, aku mau cari warna merah Alibaba aku lupa nih ya teman-teman, aku contohin aja. Jadi aku akan pakai terus ini teman-teman color palette ya. Jadi kalau bisnisku yang biru tadi warna birunya juga khusus, biruku apa gitu. Jadi desain tampilan dari konten teman-teman tuh nanti senada nih kayak gini, warnanya sama. Kurang lebih seperti itu. Ini sih belum pakai color palette ya, tapi ini ada trik-trik dari orang desain yang aku pakai. Contoh misalnya aku pakai warna merahnya, ini nih ada kodenya nih teman-teman gitu. Nah, jadi sebenarnya ini perlu nggak perlu sih, tapi untuk tampilan konten, apalagi bikin kontennya setiap hari, terutama di Instagram ya, kalau di TikTok sih sebenarnya bebas aja. Kalau di TikTok yes, bebas aja. Ini urusannya seperti tampilan thumbnail. Tadi ada teman kita, Pak Rahman, yang bicara tentang thumbnail atau cover dari video. Nah, ini penting, seperti itu. Jadi misalnya nih aku udah tentuin color paletku. Tuh, kok jauh ya. Sorry. C3080C gitu ya. Nah, ini sorry, kita kembali lagi ke Canva-nya tadi. Nah, ini warna orange-nya ini aku mau ganti gitu, teman-teman. Misalnya ini kan color palette-nya dia ini nih. Jadi aku pakai dua warna ini. Dia nyambung nih, teman-teman. Kalau dijadiin konten tuh dia warnanya tuh eye catchy lah gitu ya. Oke. Contoh C3080C. Nah, di sini aku akan rubah nih di sini warnanya. Gitu. Aku rubah warnanya ke C3080C. C3080C. Nah, ini dapat nih warna merahnya seperti ini. Kemudian
Ini warna hitamnya ini, misalnya aku biarkan hitam ya. Nah, ini kalau teman-teman punya logo, ini bisa dikasih, atau teman-teman bisa take out ya. Teman-teman bisa hapus ini tulisannya. Nah, mau dihapus atau dirubah pun bisa nih teman-teman ya kan. Misalnya, asal aja dulu ya, Alibobab. Nah, dia akan memutar, di double klik Alibobab kebab gitu ya. Oke, kurang lebih seperti ini misalnya, nikmat lezat. Nah, ini sebenarnya fotonya sih harusnya pakai yang ini juga nggak apa-apa ya, tapi ini aku mau sekalian nunjukin caranya buat teman-teman. Kemudian kalau mau kita ganti foto, itu berarti kita ke menu yang ada di samping sini teman-teman. Kita ke upload, terus upload medianya apa. Tadi saya udah siapin. Saya udah siapin contohnya misalnya mau taruh ini ya. Nah, ini ada dua cara. Pertama kita klik, kalau kita klik dia muncul nambah. Gitu. Atau kita tarik ya, kita drag, kita tarik sampai ke area yang foto. Kita tarik ke sini, contohnya seperti ini. Gitu. Oke ya, teman-teman udah terbiasa nih kayaknya di Canva, ada yang mau ditanyain nggak? Aku untuk sesi ini aku mau kenalin aja dulu Canva. Tampilan awalnya seperti ini ya teman-teman. Ini adalah aplikasi desain yang sifatnya freemium. Jadi yang free-nya aja udah banyak banget sebenarnya. Tapi nanti aku akan cerita bentuk premium atau mesti bayarnya tuh kalau kita mau apa gitu ya. Jadi nggak ada watermark sih di sini kecuali untuk desain-desain yang premium tadi atau untuk memperbesar apa namanya pixel ya, jadi mau dicetak dalam ukuran besar gitu atau mau dianimasi khusus gitu. Itu yang nanti aku mau cerita. Sampai di sini ada yang udah paham dong? Ini udah paham ya? Ganti tulisan dan ganti gambar ada yang mau ditanyain nggak Kak? Ya Mbak Luki, ini misalkan kan gambar ya. Ya Tadi Pak. kata Mbak Luki, gambarnya itu ketika kita klik gambarnya bisa nanti lari ke apa gitu maksudnya. Gambarnya bisa diklik gitu. Itu saya pernah bikin Canva tapi belum bisa gitu. Itu ada triknya khusus atau gimana? Biar gambarnya itu ketika diklik menyatakan tentang isi menu atau apa gitu. Oke, Pak. Pertama kan tadi Bapak lihat ya, kita pilih template ya. Pilih template ini, kalau Bapak nggak tulis keywordnya, ini yang teman-teman sebagai konten kreator ya, aku menganggap teman-temanku ini sama seperti aku nih, di grup ini semua pengen ahli bikin konten desain dan bikin iklan, bisa jualan dari iklan yang dibikin gitu ya. Karena kalau kita nyuruh orang desain, biayanya mahal banget Pak, itu 2 juta sampai 5 juta untuk konten 1 bulan. Nah, kalau mungkin kita belum ada kemampuan di sana, karena jujur aja, saya di level sekarang ini, saya sudah bayar customer service dan customer service untuk marketing dan editor. Tapi dulu saya nggak berani karena belum ada uangnya dari online. So, saya kerjain ini sendiri. Yang saya ajak ke teman-teman sekarang, teman-teman nggak usah pusing mau yang animasi seperti apa. Yang pertama kali intinya konten minimal 1 hari 1 dulu. Nah, ini aku cerita ya, yang tadi Pak Zul tanya, ada triknya nggak? Nggak ada triknya Pak. Setelah pilih template, Bapak mesti kenal. Ini tuh ada bagian-bagiannya yang Bapak mesti klik dulu, baru berarti kita lagi bicara layer foto. Kalau Bapak klik ini, berarti lagi bicara dasar si merahnya ini. Gitu ya Pak ya. Kemudian ini tulisan seperti itu. Nah, tadi yang Bapak tanya, contoh misalnya saya nih, ini Bapak pelajari lagi nanti praktek. Intinya login dulu aja ke Canva, nggak apa-apa pakai yang gratis. Bapak kenalan dulu sama fitur-fiturnya ini, monggo di-explore, nanti kita bicara di grup lagi. Nah, contoh seperti yang upload tadi nih, saya kan sudah sering mendesain, jadi banyak nih foto-foto saya, Pak. Ya. Nah, foto-foto saya banyak, caranya gimana? Misalnya saya punya foto nih, gitu ya, saya punya foto. Nah, kalau saya klik dia,
dia akan masuk ke area desain gitu. Jadi saya cancel dulu. Tapi kalau saya mau taruh dia di area foto, di area gambar, saya mesti drag, saya mesti tarik dia sampai area gambarnya itu ada berwarna birunya tadi, ya. Oke. Nah, ini kalau Bapak double klik, ini Bapak bisa atur-atur lagi. Bisa atur dia posisinya. Ini bisa diperbesar juga, Pak. Kira-kira dipahami nggak? Iya. Nanti dieksplor lagi ya, Pak ya. Siap. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kemarin ada teman-teman yang tanya, ini hal-hal sederhana karena memang baru memulai gitu ya. Mbak, kok saya klik tiap kali saya klik kok dia nggak masuk ke tengah gitu. Ya Bu, kalau diklik dia akan nambah lapisan istilahnya, menambah layer. Jadi bisa aja sih kalau misalnya mau pakai cara primitif gitu ya. Cara primitif itu diperbesar, tapi ternyata dia digeser aja sampai ada garis, dia akan berubah kok. Gitu. Jadi dia memang harus dimasukkan ke areanya gitu, Pak. Jadi kalau dari upload sini ya tinggal perlunya di drag gitu sampai ada biru di areanya. Misalnya ini kurang pas nih saya double klik, kita tarik lagi ke atas gitu. Kurang lebih ini bukan ukurannya sih ya, kurang lebih seperti ini gitu. Ini kan. Oke, nah oke ya teman-teman, kebetulan ini waktunya udah mau habis, tapi aku mengundang teman-teman untuk rejoin karena aku akan bicara tentang KineMaster. Nah, tapi sebelumnya contoh ya aku balikin dulu nih ke tadi seperti ini. Nah, desain ini teman-teman kan udah bagus nih ya. Udah bagus. Terus teman-teman juga tadi aku ingetin pilih color palette ya teman-teman. Jadi teman-teman tahu, oh aku udah cocok nih, kayaknya cocok nih buat kebab aku. Nanti backgroundnya banyak merah, tulisannya mungkin yang mudanya ini. Ini sudah teruji secara orang desain, itu kalau dibikin ketampilan template begini itu catchy gitu. Kalau misalnya mau cari biru, ya cari aja blue color palette gitu ya. Blue sky kalau aku. Ini tips aja sih gitu. Nah, jadi nanti teman-teman dapat rekomendasi seperti ini misalnya. Nah, nanti teman-teman bikin logo, bikin konten juga warnanya tuh enggak sekarang biru langit, besok biru laut gitu ya, beda-beda kan. Jadi ya kurang serius lah terlihatnya. Nggak apa-apa sih, terutama kalau teman-teman sudah sangat terkenal ya. Kalau kita kan kita baru mau membangun citra diri atau personal branding. Oke, nah sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman sudah selesai, ini teman-teman bisa animate. Ini kalau saya biasa pakai Tumble gini ya, jadi ada animasi, tapi di sini kan belum ada lagu ya, dan ini sebenarnya animasinya sifatnya hanya 5 seconds gitu, nggak apa-apa sih, cukup menarik. Kalau intinya aku ngajak teman-teman untuk konsisten aja. Kalau mau yang seperti ini aja dulu. Kalau saya levelnya sudah menganimasi dengan musik, kemudian tulisannya juga ada animasinya gitu dan sebagainya. Nah, kalau mau dengan gerakan sederhana dari Canva begini, sudah siap posting, bisa di-download ya. Di-download ini pilih tipenya yang MP4. Kalau mau yang foto, pilihnya PNG atau JPG. Gitu kan. Nah, contoh saya mau yang download MP4 ya. Jadi dia akan terdownload contohnya seperti ini. Oh, oke, sorry. Kalau ini terlihat nggak? Terlihat nggak teman-teman? Lihat gambarnya. Gambar belum jalan ya. Ini screen. Oke, sebentar. Screen share-nya.
Oh, ini aku mesti rubah. Hehe. Sorry. Screen share-nya ke sini. Gimana? Kok ini susah ya? Ini terlihat nggak teman-teman? Terlihat. Udah di Baru tulisan. Aduh. Mbak Luki bikin di Canva terus bisa nge-link dengan WA, gimana caranya ya? Oke. Teman-teman nanti aku coba cek dulu nih display dari hasil record hasil tadi yang aku print. Sorry sebentar. Oke. Jadi ini nanti dia akan terlihat printnya kan seperti ini ya. Dia akan, ini terlihat nggak sekarang? Kalau di Iya terlihat Mbak, Oke, kalau di print, terlihat animasinya juga kelihatan. Oke, kelihatan ya. Oke, ya. Nah jadi intinya sih kalau untuk video-video pendek di bawah 15 detik atau di bawah 1 menit, aku saranin teman-teman stick ke Canva aja nih, bikin konten seperti ini. Mungkin di hari Minggu atau di hari teman-teman bikin konten, tentuin 1 hari khusus, bikin stok konten untuk seminggu ke depan. Itu kita namanya kita batch gitu ya. Kita bikin banyak, kita stok untuk minggu depan kita nggak pusing. Jadi minggu depan tuh fokusnya marketing, jualan, atau ini. Jadi konsepting dan stok kontennya tuh cukup di 1 hari aja gitu teman-teman. Gitu. Sorry sebentar, aku nih kayaknya rada error nih. Coba contohnya seperti ini. Oke. Oke ya, jadi ini sebenarnya teman-teman bisa lihat ya, kalau seperti ini kan berarti dia sudah ada animasi tapi belum ada lagu gitu ya. Belum ada lagu. So, kemudian juga ya oke, contoh misalnya kita mau tambah page gitu ya. Nah, ini teman-teman tentukan dulu ya, kalau untuk di Instagram misalnya, Instagram dia terlihat tampil seperti ini, berarti teman-teman bikinnya bukan video. Kalau video nanti dia lari-lari kan, gambarnya nggak menarik gitu. So kalau misalnya teman-teman mau tampilannya jelas seperti ini, nah dia terlihatnya itu teman-teman downloadnya berarti versi PNG atau JPEG nih teman-teman. Sebenarnya JPEG cukup karena biar nggak memakan memori olah datanya gitu. Nah kalau akun Canva saya karena sudah pro, ini kita bisa perbesar size terutama untuk kalau misalnya mau dicetak dalam bentuk flyers